Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Anura Rinjani dengan NIM 22033001 dari kelas PAI 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis pada jenjang madrasah ibtidaiyah, yaitu dengan tema khusus Al-Quran Surat Al-Fatihah. Pertama-tama saya akan membacakan dulu Al-Quran Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya pembuka, yaitu surah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Namun juga ada yang berpendapat bahwa surah ini turun 2 kali, yaitu di Mekah dan di Madinah. Surah Al-Fatihah termasuk surat yang pertama-tama diturunkan di dalam Al-Quran dengan lengkap di antara surah-surah lainnya. Nah, surah ini juga memuat doa untuk memohon petunjuk dan kasih sayang kepada Allah. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, dan masih banyak lainnya. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dengan 25 kata dan 139 huruf. Nah, surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan surah pembuka karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Juga dinamakan Ummul Al-Quran atau induk Al-Quran, Ummul Kitab atau induk Alkitab karena induk dari semua isi Al-Quran. Juga dinamakan Ashabul Masani, 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang kali dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Aisyah Nur Jamilah dengan NIM 22033015. Oke, di sini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait isi kandungan Quran Surat Al-Fatihah. Kita langsung saja masuk pada ayat pertama. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah merupakan Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Di sini ada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini merupakan kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia ataupun bukan, baik mukmin ataupun yang kafir. Seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah tanpa terkecuali, dan kasih sayang ini dinamakan Ar-Rahman. Selanjutnya ada kata Ar-Rahim. Ar-Rahim ini merupakan kasih sayang yang Allah berikan khusus hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, itu terkait ayat pertama. Selanjutnya kita masuk pada ayat kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Zat yang menciptakan alam semesta, yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan penegasan ulang yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kasih sayang dengan sangat begitu berlimpah. Begitu berlimpahnya kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluknya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maksud dari ayat ini adalah Allah merupakan penguasa tunggal di hari kiamat kelak, di mana hari itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas
Allah merupakan penguasa tunggal di hari itu. Nah itu. Oke, selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ayat ini merupakan komitmen tauhid di mana kita diperintahkan untuk beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Oke, selanjutnya Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini merupakan doa kita agar dimintakan petunjuk kepada Allah agar selalu berada di jalan yang benar, yaitu di jalan yang diridhoi olehnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Setelah sebelumnya dikatakan, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang seperti apa di ayat ini dijelaskan. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Yang Allah murkai siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah Allah berikan kebenaran, diberikan petunjuk, namun mereka menolak kebenaran itu, petunjuk itu. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang kehilangan petunjuknya. Nah itu isi kandungan dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Nah dengan mengetahui isi kandungan ini atau makna ini, mudah-mudahan dan diharapkan kita dapat lebih menghayati dan mengamalkan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.